Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami telah bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu Yesus. Sebentar kami akan mendengarkan sebagian daripada kebenaran firman-Mu ya Bapa. Sebelum itu segala puji, hormat, syukur kami naikkan kepadamu Bapa, kepadamu Tuhan Yesus dan kepadamu Roh Kudus, karena Engkaulah Allah Tritunggal kami yang Esa. Hormat bagi Allah Bapa, hormat bagi anaknya, hormat bagi Roh penghibur ketiganya yang Esa. Haleluya, haleluya, ketiganya yang Esa. Haleluya, haleluya, ketiganya yang Esa. Ketiganya yang Esa, ketiganya yang Esa. Berikanlah kami pengetahuan, pengertian, dan akal budi-Mu ya Tuhan, supaya kami menjadi orang bijaksana dan rendah hati seperti diri-Mu. Urapi hamba-Mu pada saat ini ya Bapa, Kau menjamah lidah bibir hamba-Mu Roh Kudus, supaya apa yang kami hamba-Mu sampaikan menjadi kebenaran yang sempurna di akhir zaman itu Tuhan. Sembunyikan hamba-Mu di balik salib-Mu, biar Engkau semakin besar dan hamba-Mu semakin kecil. Persiapan hati kami, bagian tanah yang subur di dalam hati kami, supaya firman-Mu yang ditaburkan dapat berbuah 100 kali lipat. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, kita yang percaya katakan amin. Mari kita ucap salam kita, 1, 2, 3. Salutam en Christo en dunameon energemata. Salam di dalam Kristus, di dalam kuasa mukjizatnya. Amin. Silakan duduk. Shalom semuanya. Volumenya naikin sedikit. Saya ngomong sama mic jadi dekat sekali. Kurang dijauhin begitu. Sampai mana kita? Oh ya, sampai jika seseorang ditemukan doto swolo atau sifat tanpa salah, apakah hidupnya bisa sial? Kita sudah bahas panjang lebar kemarin bahwa Yesus, Tuhan menjanjikan bahwa sebab Tuhan ialah tempat perlindungan yang maha tinggi. Di dunia ini tidak ada tempat yang aman, dimanapun bisa dijebol kalau memang manusianya niat untuk jahat. Tuhan sudah janji bahwa dia tempat yang perteduhan yang dijauhkan dari malapetaka. Dan Tuhan juga janji akan menatang engkau di atas tangannya supaya kakimu jangan terantuk batu oleh malaikat. Dibuktikan dengan Yohanes 5:58 bahwa Yesus setiap mau dilemparin batu bisa lolos dari batu. Jadi batu aja tidak bisa menyentuh Yesus. Terus lagi Yesus pernah didorong di tepi jurang, ternyata Yesus juga bisa lolos. Jadi benar-benar malapetaka tidak bisa menghampiri Tuhan Yesus. Seharusnya kita begitu. Kita kalau sampai terjadi sesuatu, Alkitab bilang mau rambut di kepalamu jatuh pun Tuhan tahu. Burung itu terbang, seandainya salah satunya jatuh pun Tuhan ketahui. Artinya setiap detik kehidupan kita itu diperhatikan Tuhan. Tapi kan harus mencapai itu harus punya pengetahuan untuk mencapai sampai seperti itu. Karena kita percaya kok Tuhan itu dahsyat, Tuhan luar biasa. Tapi kita tidak pernah mencapai apa yang Tuhan mau.
Kita kan sedang belajar dengan bantuan Roh Kudus, dengan rema terbaru, dibantu supaya mau melakukan apa yang Tuhan mau. Bukan yang kita mau. Makanya sikap legowo nrimo impandung itu menjadi prinsip daripada ATM. Karena dia harus ngikut terus. Setiap langkah kakinya ATM tidak sesuai dengan apa yang Tuhan mau, itu pun dinyatakan hamartia. Karena tidak sesuai dengan langkah kaki Tuhan. Nah, di dalam beberapa hari ini ada banyak para Calvinis, ya, para Calvinis ini yang doktrin Calvinis itu sedang rame-rame membahas tentang predestinasi, bahwa Tuhan menetapkan segala sesuatunya. Sampai akhirnya pada satu titik pembahasan bahwa Tuhan juga menetapkan dosa. Tuhan menetapkan segala sesuatu yang jahat. Sampai timbulnya akhirnya orang menyatakan, bagaimana nggak dengan Yudas? Apakah Yudas ditetapkan menjadi jahat? Nah ini, karena kata kecuali dia yang telah ditentukan untuk binasa. Kata ditentukannya itu bukan berarti ditetapkan Tuhan. Dosa itu bukan ketetapan Tuhan. Tapi diizinkan Tuhan. Supaya terjadi yang namanya free will-nya berjalan. Diizinkan. Nah, ini diizinkan, ini enggak. Ini diizinkan, ini enggak. Maka segala sesuatu ada yang diizinkan Tuhan, ada yang tidak diizinkan Tuhan. Iblis mau memberikan malapetaka harus ada punya izin Tuhan. Nah, lalu timbullah yang namanya kata-kata kalau hal itu diizinkan Tuhan, kenapa harus dihukum? Pak izin Pak, silakan, monggo, kok dihukum orangnya. Jadi seakan-akan seperti itu. Kalau begitu pertanyaannya dibalik. Kalau sudah ditetapkan Allah, kenapa dihukum? Kan sudah ditetapkan. Ditetapkan itu artinya kata tetap, tidak bergerak. Benar? Tetap di tempat, tidak bergerak. Tidak bisa diganggu-gugat, tidak berubah-ubah. Kenapa manusianya dihukum? Nah, kita menggunakan ilmu agama bahwa lebih jangan pakai kata tetap. Kalau ditetapkan dosa itu, katanya dosa itu kemauan Tuhan. Nggak boleh. Kalau pakai diizinkan. Diizinkan artinya memberikan ruang kepada manusia untuk berbuat, memutuskan apa yang dia pilih. Baik atau jahat. Izinkan. Ini diizinkan, ini enggak. Tapi memang tidak semua kejahatan itu dapat diizinkan dan terjadi. Ya, misalnya kita sudah doto suwolo. Setiap kejahatan tidak bisa terjadi, tidak diizinkan lagi. Tapi yang masih berdosa bisa terjadi, malapetaka, ya kan, mencuri segala macam, dicuri barangnya hilang atau apa kejahatan apapun atau kecelakaan, itu bisa diizinkan karena Anda keadaannya sedang masih berdosa. Nah, dalam beberapa hari saya juga bicara dengan istri saya mau berusaha untuk ke depan ini untuk tidak mau lagi cari salah-salahnya orang. Pendeta mau khotbah apa aja, saya tidak mau kritik lagi. Pendeta mau ngawur, mau ngajarnya ini gereja paling benar dengan kesombongannya, terserah. Karena saya berpikir, terus semakin saya maju dan ditambahkan pengetahuan sama Tuhan setiap minggu kita, di semua yang di ruangan ini, termasuk saya kan, kita makin sadar, loh kita juga masih belum berakal budi. Semakin tahu, loh semakin gak berakal budi. Makin ngehnya makin sadar, makin gak berakal budi. Kalau kita gak berakal budi, ngapain kita cari-cari salahnya orang untuk tidak berakal budi gitu. Loh semuanya gak ada yang berakal budi. Kata Tuhan, sesama orang tidak berakal budi tidak boleh cari salahnya orang. Kisah ini mungkin sadar, oh iya ya, semakin terima terbaru. Loh, saya merasa ini sudah lakukan. Ten Commandments sudah lakukan, ini lukan, seuzon gak boleh lagi, segala pikiran jahat gak boleh lagi, serakah gak boleh lagi. Jujur menyakitkan gak boleh lagi. Wah semuanya udah semua. Tapi kita ditambahkan lagi Tuhan namanya, ditambahkan lagi. Masih kayaknya belum berakal budi, masih ada yang kurang di hadapan Tuhan. Artinya belum sama dengan Tuhan, dia dinyatakan belum berakal budi. Jadi mulai hari, saya kemarin nonton, mulai hari ini pendeta mau ngawur, mau khotbahnya, bukan hanya ngawur dalam doktrin, dia ngawur di dalam pengajaran akhlaknya, saya diemin aja.
Karena semuanya memang gak ada berakal budi. Saya bilang, udahlah. Istri saya bilang, kenapa dia korbannya begitu? Biarin aja, namanya juga gak berakal budi. Kenapa dia ngajar moralnya begitu? Kok begitu? Ngundang orang nggak kasih makan tapi mau minta angpau, biarin aja lah, orang gak berakal budi. Jadi saya udah gak mau lagi ngutip pendeta. Biarin aja. Kenapa? Saya juga masih saya yang merasa sudah dekat dengan Tuhan aja masih nggak berakal budi gitu. Masih tahu salah, ini salah, ini salah, ini salah gitu. Kadang-kadang kita masih kagum terhadap manusia. Oh, pendeta tuh hebat kan begitu. Itu aja masih nggak berakal budi. Sudah dibilang Yesus adalah Allah, maka kekaguman kita terhadap manusia harus dia hentikan. Itu masih belum ini pengetahuan baru loh. Kita masih nggak berakal budi karena kita masih kagum dengan ini begini. Nggak boleh lagi. Adalah pokoknya pendeta mau ngajar doktrinnya apapun salah ngaur biarin aja. Oh, pendeta mau ngajarin akhlaknya, kasihnya ya di mimbar tuh salah, biarin aja. Memang gak ada yang berakal budi, gak ada yang mengerti benar-benar. Makanya orang bilang pinter itu bisa keminter ya. Ya, pinter tanpa orang itu pinter gak ada gunanya tanpa kebijaksanaan. Jadi orang itu walaupun dia pintar secara intelektual harus diimbangi dengan kebijaksanaan. Kebijaksanaan di dalamnya ada akhlak mulia, ada adab, ada attitude, ada sikap. Bagaimana berhubungan dengan antar manusia, bangga bertanah, bertotok romo, kan semua di situ tuh Pak. Kebijaksanaan orang bijak. Pak kalau gitu kurang bijaksana. Ngomong pun ajining latih ajining diri soko latih, bahwa penilaian diri kita karena apa yang kita ucapkan. Perkata ngomongnya nggak boleh begitu Pak. Saya sampai belakang-belakangan ini sampai mau belajar sama Presiden Joko Widodo. Joko Widodo itu selalu kalau diwawancara orangnya pendiam dan kalau diwawancara selalu menjawab seperlunya. Waktu kemarin ya dikit aja, waktu dia hari ulang tahunnya PDI, ditanya sama wartawan, Pak, Pak nggak menghadiri hari ulang tahun PDIP, jawabnya cuma pendek, belum ada undangan, stop, udah. Tapi kalau orang yang kurang bijaksana, banyak tambahannya. Banyak tambahan ini saya kasih tahu istilahnya. Namanya OME. OME. Banyak tambahannya. Saya ditanya wartawan misalnya, Pak nggak menghadiri ulang tahun Pak. Saya nggak diundangan, tapi kalau saya diundang mah pasti saya datang Pak. Kalau gini banyak tambahan. Ngerti? Itu OME namanya. Banyak ngomong, banyak tambahannya. Ini istilahnya OME itu ya. Anda tahu ada pejabat yang OME seperti itu. Kata makanya beras. Karir politiknya amblas. Saya lagi belajar sama Jokowi. Harusnya saya bilang, Tuhan, saya langsung introspeksi. Kita kan selalu introspeksi. Harusnya saya ini kayak presiden. Pendeta itu harus pendiam dan kalau ditanya ngomong sepenuhnya. Dan banyak tambahan. Pak, ini gimana Pak Ker? Oh ya, kalau saya mah belum ada undangan, tapi kalau saya undang saya begini gimana? Gini. Nah, banyak. Jadi ngomongnya seperlunya, nggak ada undangan. Stop sampai di situ. Saya lihat tahu, saya ini kalah sama presiden saya. Mulai hari ini saya mau belajar sama Wong Solo ini. Ini keraton yang luar biasa ini. Ada bagian yang saya agak kurang. Saya mau belajar kalau ditanya ngomong seperlunya. Jangan banyak yang kenceng sini mah kenceng koneknya Pak ya. Enggak tahu. Yang belakang-belakang gitu. Ngomong jawab jawab. Jadi enggak perlu ditambahin. Ya, belum ada undangan sih. Tapi kalau misalnya diundang pun nanti saya pasti datang kok, saya usahakan begini-begini ya. Nanti kalau nggak datang gimana Pak? Kalau ada halangan ya, nanti kita gimana kalau nggak ada halangan ya gimana ya. Jadi banyak gitu. Presiden kita jawab cuma belum ada undangan, hehehe. Cuma gitu aja. Saya kira, iya ya. Dengan berkata seperti itu tidak menimbulkan pro dan kontra, tidak menimbulkan keributan. Karena dia jawabnya pendek, belum ada undangan.
Nah pada hari itu, pada hari ulang tahun PDIP, Pak Jokowi langsung ke Hanoi, ke Vietnam. Langsung itu disambut sama orang-orang Indonesia yang tinggal di sana. Ya, sambil joget-joget. Ayo gas, tambah 2 orang gas. Tahu kan lagunya? Gua nggak tahu. Ada yang tahu nggak? Nggak ada yang tahu. Lagu ayo gas, tambah 2 orang gas. Itu lagi heboh, ya. Ya. Jadi saya belajar satu perkara. Oh iya ya Tuhan, saya harus banyak belajar sama presiden saya ini. Sebentar lagi dia berakhir dengan sampai bulan 20 Oktober, saya harus belajar. Harusnya seorang pendeta tuh seperti itu. Nggak boleh terlalu banyak tambahan gitu. Ngomong seperlunya. Harusnya seperti itu. Karena kalau dia banyak ngomong, nanti ada kesalahan apa, orang bisa kritik dia. Luar biasa. Oke, seterusnya. Nah, keempat adalah untuk menjadi orang bijaksana ya, pinter harus diselubungi dengan kebijaksanaan. Nah, untuk menjadi orang bijaksana maka kita memerlukan pengetahuan. Benar? Selama ini pengetahuan membunuh 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sombong 1, 2, 3, 4, 5, 6, 15. Poinnya banyak. Berbohong 1, 2, 3, 4, 5, 6. Perlu pengetahuan. Nah, kedua, orang menjadi bijaksana itu harus ada tempat wadahnya untuk belajar. Kalau Anda mau belajar berenang, kan ada wadahnya, namanya kolam berenang, ada wadahnya. Dibatasin wadahnya. Nggak bisa dibuka semua, makanya kolam berenang dibatasi oleh temboknya. Kenapa harus seperti itu? Gereja pun harus dibatasi dengan gedung. Karena wadah untuk tempat belajar. Kalau tidak dibatasi, maka air yang ditampung menjadi mubazir. Kemana-mana dia. Ya, coba kolam renang dibocorin itunya tempatnya. Kan kemana-mana airnya tempat itu tidak bisa menjadi wadah untuk belajar. Oke, jadi yang pertama untuk menjadi bijaksana adalah kita memerlukan pengetahuan. Kedua, ada tempat untuk belajar. Nah, di ATM ini adalah tempat belajar. Nggak boleh kemana-mana. Oke. Terus yang ketiga adalah harus berfokus dia. Berfokus. Belajar apa? Tentang akhlak, terus terfokus. Nggak bisa kita belajar semua-muanya. Makanya kita fokusnya tentang Alkitab. Nah, Alkitab itu harus dipahami dengan kebijaksanaan. Jangan mentang-mentang jika matamu berbuat dosa, cungkillah. Kalau diartikan mentah-mentah itu namanya tidak bijaksana. Kalau lihat Tuhan lagi marah-marah pakai cambuk pecut di bait Allah, tuh Tuhan pernah marah. Kalau Anda melihatnya seperti itu, Anda tidak bijaksana. Bukan dan dia bilang, oh tuh Tuhan diperbolehkan marah. Nanti Anda kan bilang begitu. Padahal waktu kita marah itu seperti kita mau melempar bara api ke orang lain. Nah, kita sedang marah seperti kita memegang bara api dan mau lemparkan kepada orang lain. Tapi dengar, sebelum bara api itu kena orang, tanganmu sudah terbakar. Artinya apa? Renungan bagus. Artinya sebelum kau marah kan bikin orang menderita. Sebenarnya sebelum orang itu menderita kau sudah, nggak mungkin, Anda nggak usah bohong. Anda yang sedang marah itu sebenarnya sedang menderita. Itu arti. Orang yang marah seperti orang melemparkan bara api di tangannya untuk dilemparkan kepada orang lain. Sebelum orang lain terbakar, tanganmu sudah terbakar. Artinya waktu engkau marah, membuat orang menderita, sebenarnya dirimu sedang menderita. Sudah duluan, Pak. Makanya kita sudah tidak diperbolehkan lagi marah. Kecuali marah itu marah yang kudus. Marah yang kudus itu adalah marah yang seperti Tuhan mau. Contohnya siapa? Ananias dan Safira. Tapi kan gak murka.
Apa Petrus itu murka? Kan ngomongnya santai aja. Itu murka yang kudus, yang sesuai maunya Tuhan. Kalau kita marah, kalau bisa piring lemparin semua. Kan nggak beda. Beda gitu. Murka gitu. Dan kadang-kadang kita murka juga tidak menjaga perasaan orang lain. Tidak tepo seliro, mau marah depan orang banyak, marah. Mempermalukan orang lain. Nggak bijaksana, marahnya nggak suci. Nah, ini harus kita sebenarnya belajar. Pokoknya prinsipnya jangan marah dulu. Nanti bagaimana marahnya yang suci seperti apa yang Tuhan mau, nanti ada tuntunnya. Kita berharap akan ada rema terbaru tentang marah yang suci itu. Yang seperti yang Tuhan mau. Jangan, kan amarah manusia tidak mengerjakan ya sesuatu yang baik dalam pekerjaan Allah. Nah ini enggak, yang penting jangan marah dulu. Belajar dulu. Oke. Yang keempat adalah orang menjadi bijaksana memerlukan tempat yang nyaman dan bebas dari gangguan untuk melatih diri. Kalau orang belajar silat di tempat di pasar kan nggak mungkin. Di tengah pasar nggak mungkin. Jadi orang untuk belajar memerlukan tempat yang nyaman dan bebas dari gangguan untuk melatih diri. Makanya pertapa pertama zaman Singosari, Sriwijaya, zaman empu-empu dulu itu dia punya pengetahuan, dia renungkan. Ada tempat belajarnya di pohon-pohon tua, dia bertapa, ya kan? Terus dia berfokus supaya menghasilkan akhlak yang mulia. Yang keempat adalah dia memerlukan tempat yang nyaman tuh, bebas dari gangguan. Nggak ada orang meditasi itu di tempat ramai. Selalu tempat yang tersembunyi, tenang, hening, berfokus. Nah, ini syaratnya orang untuk belajar bijaksana. Nah, bagaimana dengan kita ini bukan pertapa loh. Nah, ini permasalahannya, bukan pertapa masalahnya. Kalau Anda tanpa bantuan Tuhan zaman sekarang nih, Anda harus banyak belajar pengetahuan. Minimal rajin buka Google. Minimal ada buku apa Anda harus belajar. Pokoknya harus cari pengetahuan. Kalau tanpa pengetahuan nggak bisa jadi bijaksana. Nah, bagaimana kita yang punya anak istri tapi mau mempunyai akhlak yang mulia seperti Tuhan Yesus? Nggak sempet. Saya mau jual ke suka toko. Wah ini masih jujur, masih di sana, masih ada sana. Wah banyak yang dipikirin. Sama dengan kalian, semua sama. Karena kita hidup normal masa bukan pertapa. Ibu Ika punya ide kata bagaimana kalau kita pisah dulu nanti saya sudah pencerahan sempurna saya ambil lagi gitu. Ini repot ya, menurut saya ya kalau dia mau, kalau dia nggak mau gimana, nggak balik lagi, rusak. Rusak tertunggal korpus deliktinya rusak. Ya. Tapi saya pikir-pikir ya benar juga sih ya. Cuman ide itu secara logika manusia bisa diterima. Cuma masalahnya kalau engkau beragama di luar Kristen mungkin bisa diterapkan itu. Tapi masalahnya engkau nih Kristen. Ada hukum-hukum yang diatur oleh Tuhan. Benar gak Bia? Ada hukumannya. Kalau misalnya jikalau dia bilang atas kesepakatan bersama boleh berpisah untuk sementara waktu. Tapi jangan lama-lama karena iblis bisa menjatuhkan kamu karena kau tidak tahan bertarak. Ada ayatnya. Tapi sementara waktu, orang belajar pelatihan pengetahuan berapa lama? Terus berapa lama Anda harus berpisah? Berapa lama Anda tidak mendidik anak-anak Anda? Apa setelah keluar umur 60 tahun terus udah jenggotan penuh bijaksana dan mukanya bercahaya atau gimana saya juga ngerti. Anak-anakmu udah selesai kuliah semua itu saya kasih tahu. Wong gemplung. Oke, ya ini rusak. Kalau Anda di agama lain mungkin masih bisa dimaklumi. Di Kristen tuh ada aturannya dari Tuhan. Masalah kita ini ada aturan dari Tuhan, itu masalahnya itu nggak bisa. Oke, otomatis kita yang hidup normal ini mau mencapai akhlak mulia dan bijaksana harus dengan bantuan Tuhan dengan hidayah atau fiknya. Hidayah atau fik artinya apa? Dipermudahnya jalan-jalan hidup kita supaya kita dapat menjalankan segala perintahnya. Jadi dipermudah dalam apa? Pertama,
kita sambil kerja tapi selalu timbul pengetahuan yang baru yang namanya rema terbaru, suara dari langit. Enak kan? Anda nggak perlu buka Google. Anda nggak perlu cari-cari buku di Gramedia gimana belajar jadi orang bijaksana atau wisdom. Power of wisdom namanya, kekuatan kebijaksanaan. Ya, Anda harus belajar. Kita terima beres namanya hidayah atau taufik. Setiap minggu diberikan rema terbaru, pengetahuan yang baru. Nah, kan terima beres, kita diberikan pengetahuan karena gurunya adalah siapa? Tuhan Yesus sendiri. Satu-satunya ATM yang tiap minggu selalu timbul rema terbaru, pengajaran baru, pencerahan baru, transenden yang baru. Kita ini. Kalau gereja di luar ATM, Anda ya itu aja yang dikorbannya dari Alkitab penyelama Amet Ngendor, itu aja. Pengertiannya juga itu juga. Nah, sekarang kan kemarin ini kan bulan Januari nih. Pada bulan awal Januari tanggal 1 sampai tanggal 10 itu semua pendeta sedang ngupload khotbah. Judulnya apa? Ada yang bilang, saya dapat bisikan Tuhan bahwa tahun 2024 adalah tahun kelimpahan. Ada lagi yang bilang, Anda harus tahu, pada tahun 2024 Tuhan akan membukakan jalan-jalan bagimu. Yang tokonya, bisnisnya tidak lancar akan dibukakan, dilancarkan. Anda yang punya hutang, ini tahun-tahun berkat dan tahun-tahun kelimpahan. Akhirnya ada yang komen, kayaknya Pak D, tiap tahun begitu-begitu terus. Kapan kelimpahannya Pak D? Kayaknya temanya tiap Januari seperti itu Pak D. Saya pikir-pikir ya bener juga sih. Bener Pak? Tiap tahun ini ada tahun kelepasan, tahun ini ada tahun kelimpahan, tahun ini tahun kemakmuran, tahun ini adalah tahun kebahagiaan, tahun ini adalah jalan-jalan yang buntu akan dibukakan Tuhan. Terus ada yang komen, kayaknya tiap tahun begitu Pak D, apa nggak ada tema baru apa? Ini pendeta ngimpi atau gimana, atau memang jualan jualan firman gitu. Saya pikir, saya ketawa, saya kasih emoticon, hahaha, saya ketawa, kata emoticon tertawa. Saya pikir-pikir ya benar juga sih. Tiap tahun Januari temanya nggak jauh dari itu. Orang hidupnya biasa-biasa aja loh. Ya harus dijalani juga legowo nrimo impandum. Oke. Jadi kita dengan hidayah atau taufik. Nah, kita ini kenapa selalu diberikan rema terbaru? Kita karena pengertiannya sudah sampai yang namanya hidayah atau taufik. Di gereja lain tidak ada namanya hidayah al-isad wa al-bayan. Tidak ada yang namanya hidayah taufik. Tidak ada yang namanya koda dan kodar. Tidak ada. Tidak ada yang namanya legowo nrimo impandum. Benar? Tidak ada istilahnya. Karena saya ini sedang mau menceritakan Tuhan yang luar biasa dan pengenalan akan kehendaknya. Saya pakai Ibrani yang Yunani itu terbatas saya Pak. Mau nggak mau caplok sana, caplok sini. Yang penting, saya udah nggak peduli bahasa. Yang penting yang denger itu ngerti loh. Caplok sana, caplok sini, caplok sana. Udah semua bahasa saya hantam semua. Karena Ibrani dan Yunani itu terbatas. Predestination. Takdir ilahi. Cuma itu taunya bahwa kita ditentukan dan dipilih untuk menjadi serupa gambaran anaknya dan diselamatkan. Sampai di situ doang. Tapi pengertian tentang bahwa predestinasi takdir ilahi dibagi dua lah. Saya sampai caplok sana, caplok sini. Sampai kita ada namanya dosa riba, ada namanya dosa ria. Kalau dosa riba itu benar atau tidak benar ngomongnya di belakang. Itu dosa, ngomongin orang. Dosa ria itu apa? Dosa ria adalah kita berbuat baik tapi mau semua orang tahu, kalau bisa diumumin di gereja perpuluhan nomor 1. Pokoknya apapun berbuat baik. Itu dosa ria. Kita saya udah kalang kabut mencari bahasa untuk menceritakan kebenaran Tuhan itu. Ya, dari awal saya khotbah tentang Yunani, Ibrani, sampai kehabisan saya. Apalagi saya mau menceritakan seperti ini, istilahnya apa? Saya mau menceritakan ini pakai istilah apa yang gampang itu. Udah caplok sana, caplok sini lah. Yang penting ngerti aja udah. Tapi minimal istilah yang saya gunakan itu tidak asing Pak. Anda kalau nonton YouTube itu semuanya sering ngomong tentang karma, tentang legowo nrimo impandum, tentang koda, dan kodar, sampai ujian bisa 100 kan begitu.
Karena sebenarnya kata-kata ini tidak asing sebenarnya. Cuma kita selama ini kan jarang menggunakan. Karena dianggapnya itu bukan apa? Bukan bahasa istilah Kristen soal. Sampai kejawen-jawen pun saya ambil semua loh. Saya udah bingung mau menceritakan tuh pakai istilah yang gampang tuh apa itu. Ini semudah seperti ini istilahnya apa ini? Coaplok sana, saya udah gak peduli. Yang penting ngerti apa yang saya maksud dan bahasa itu familiar dan akhirnya menjadi. Itu fokusnya. Udah jangan ributin bahasa. Bahasa punya Tuhan. Oke? Kita khusus ATM tidak boleh ributin lagi bahasa lagi. Karena yang penting tujuannya ngerti. Kalau nggak ngerti ya nggak menjadi Pak. Nggak menjadi kita tujuannya mau menjadi nih. Jadi saya udah nggak peduli dengan kosakata. Mau bahasa Vietnam kayak mau bahasa Ethiopia terserah pokoknya. Nah, pokoknya yang penting ngerti. Oke. Kita diberikan pengetahuan karena gurunya adalah Tuhan Yesus sendiri. Tepat katamu, akulah guru dan Tuhan. Oh ya, mantap. Terus ada tempat belajar. Nah, ruangan ini di Konghin ini adalah tempat belajar kita. Ada tembok supaya airnya tidak kemana-mana. Terkumpul di sini. Dan tempat berlatihnya, ada tempat berlatihnya kan? Tempat berlatihnya adalah kalau orang tempat berlatih di tempat sepi. Kita kan nggak di tempat sepi, nggak mungkin kita mengheningkan cipta di tempat yang sepi, kan tidak mungkin. Tempat berlatih kita ada di antara makhluk. Ini kan tempat ramai, kita bukan tempat sepi kan tadi kan. Kalau yang tadi membuat tempat yang nyaman, tidak terganggu oleh apapun. Kita berbalik, tempat berlatihnya di antara makhluk. Disitulah pengetahuanmu, knowledge-mu diuji. Coba lihat ketemu sama makhluk. Karena kau harus menggapai perkenanan Tuhan melalui hubunganmu antar manusia. Kalau sana makin sini makin, sini dumel, kata Tuhan yang sopo yang berakal budi kata Tuhan. Karena tempat berlatih di antara makhluk. Ini memang keadaan saya udah ikhlas loh Pak. Loh, Bapak juga kesana juga saya ikhlas. Sana juga berlatih sana sama. Berlatih. Tempat makhluk malah biarin aja, ya enggak, jangan banyak komen, ya enggak, jangan terlalu banyak kalau ditanya ngomong sama perlunya, jangan banyak itunya jangan, ya, belajar ya, pokoknya jangan banyak itunya jangan itu namanya. Oke, jadi tempat belajar kita di antara makhluk, nah, saya juga sama, kalau Anda mungkin makhluknya masih setengah jadi loh, saya makhluk beneran, Anda makhluk setengah jadi, saya makhluk beneran. Mau maling lah. Di sana tuh mau maling. Kalau nggak ketahuan nggak dosa gitu. Kalau ketemuan saya gebukin gitu. Di sana udah begitu sih prinsipnya. Ya, sampai ya saya bilang tetangga saya itu piara bebek, piara ayam, hilangnya 1, 2, 3 dulu aslinya pertama jual piara bebek, jual piara lele, jual lama-lama hilang 1, 2, 3, ayo ujung-ujungnya dia jual semua, pondoknya dia bakar. Pindah dia ke pasir garam. Kenapa? Pusing dia bilang, udah bakar aja semua udah. Jadi sampai mereka anggap dimaling orang tuh biasa di sana. Bener-bener makhluk 100% gitu. Saya nggak tahu lagi lah. Oke. Yang keempat adalah bagian kita hanya diminta melatih dan mendisiplinkan diri setiap hari. Ya, disiplin artinya, disiplin itu kan dia ikut aturan kan, disiplin. Masuk jam 7 ya datang jam 7. Artinya disiplin itu ikut aturan. Artinya dalam kehidupan ini kita harus ikut aturan siapa? Tuhan. Jangan berzina, tidak boleh zina. Jangan maling. Jangan berbohong. Itu pendisiplinan diri. Cara melatihnya ada setiap ucapan kita tidak boleh ada unsur bohongnya. Setiap tingkah laku kita tidak boleh ada namanya membunuh. Bukan hanya kau bacok orang, tapi waktu engkau aborsi Anda sudah membunuh. Itu tidak boleh. Itu peraturan, disiplin diri. Termasuk ome juga disiplin diri. Jangan terlalu kebanyakan ujung. Ngomong seperlunya. Sikap kita mendisiplinkan diri. Kalau saya ngomong begini, kesannya sombong nggak? Yang gampang, kecil. Itu pendisiplinan diri, Pak. Nggak boleh lagi di ATM. Itu mengandung unsur kesombongan. Nah, itu ikut aturan Tuhan, pendisiplinan. Ngelatihnya di antara makhluk-makhluk. Benar-benar mungkin kita banyak diem, di mana-mana jadi banyak diem jadi ya Pak. Jadi kalau nggak boleh ngomong ikutin orang.
Susah juga ya. Kadang-kadang dalam pergaulan itu jujur aja, kalau laki sama laki di toko saya itu suka ngomongin, wah itu ada janda baru. Itu begitu. Terus gimana saya sebagai the comparator? Cengengesan aja saya. Kan dia bilang, pencemaran, kecabulan tidak patut bagi orang yang kudus. Nah ini pendisiplinan. Yang kedua adalah juga Tuhan mengingatkan saya, juga ada satu nih. Tuhan ingetin saya begini, aku ini kalau kamu orang itu sudah tahu, aku jarang mau negor. Orang itu kalau sudah punya pengetahuan dan tahu, Tuhan jarang negor loh. Anda tahu, tidak boleh ambisi dunia. Waktu Anda ambisi dunia, Tuhan nontonin aja. Nggak ditegur. Mau pinjem lah, kalau mau pinjem bank kayak, pinjem temen kayak, pinjem pegadai, didiemin sama Tuhan. Didiemin sama Tuhan. Kayaknya sekarang kayak, saya lancar-lancar aja Pak pinjem tuh. Oh ini ACC lagi. Didiemin loh. Nanti ujung-ujung baru sadar. Nah lah. Didiemin. Saya baru tahu. Oh begitu Tuhan. Iya karena dia sudah tahu. Ini dia sudah tahu. Ini barang ilegal dan ini barang KW. Dia sudah tahu. Aku gak menamanya negor. Karena dia sudah tahu. Makanya waktu Bugam menasihati anak saya yang Jojo itu begitu. Pak kalau aku begini boleh gak Mak? Kamu sudah tahu Bud? Udah. Kenapa kamu nanya? Kamu mau lakukan? Itu terserah Tuhan gak akan negor. Mama juga gak mau negor kamu. Kamu sudah tahu kok. Ibu Gem juga gak ada anak saya begitu. Karena memang begitu Tuhan juga seperti itu. Kalau Anda tahu dan punya pengetahuan, didiemin. Sepertinya lancar semua. Saya minjem sana lancar dikasih. Saya minjem sana lancar dikasih. Saya minjem sama teman sama lancar semua loh. Karena Tuhan itu memang kalau sudah tahu didiemin. Nanti ujungnya baru. Oke. Yang seterusnya, jangan hanya jago kandang. Sorry, berapa menit? 37. Oke. Sampai 40 ya. Dikit lagi, selembar lagi. Jangan hanya jago kandang. Jika berkumpul dengan orang-orang bijaksana, maka kita sebenarnya ada di zona aman dan nyaman. Benar? Sesama pertapa-pertapa berkumpul, itu mereka bijaksana. Benar? Empu gandring ketemu empu ini ketemu. Sama-sama bijaksana, enak zona zaman. Sesama ATM juga kita pasti akan selalu ketemu ngomongnya. Berpikiran sama. Jadi maaf kata saya ngomong, akhirnya saya mulai merenungkan Tuhan, lalu kenapa ATM terjadi seperti ini? Iya, karena kalian ada di zona zaman. Sesama ATM enak ngomongnya. Nah, bubarin kata Tuhan sebentar. Saya mau lihat berlatih di antara makhluk-makhluk. Baru kelihatan, ya kelas sesama orang bijaksana dia ketemu Pak. Gini Pak, oh iya harusnya begitu, gini, oh gini. Orang bijaksana kalau mendengar kebenaran, iya mengenal itu, oh iya benar, oh benar tuh nih ngomongannya, oh ngomongnya benar tuh. Wah benar nih pemikiran. Karena orang bijaksana nggak ada komplain. Nyaman dan soma. ATM dihajar, ayo. Semuanya. Ternyata sejak bubar kemarin kalang kabut juga kan ya. Kalang kabut juga kan. Karena jadi lawannya udah gak seimbang. Saya tadi bilang makhluk lawan ATM yang akan kalang kabut. Tapi sekarang udah bilang bisa mengendalikan semuanya karena terlatih bertahun-tahun terus. Setahun loh gitu. 2 tahun ini setahun. Nah, jadi Tuhan sengaja bikin seperti itu. Jadi kalau sesama pertapa suci itu zaman itu dia enak. Coba keluar. Coba sambil jual bakso. Jual jamian, bakmi ayam gitu. Jual somai. Kalang kabut juga dia. Tahu sendiri Pak. Orang kadang-kadang kan ngomong seenaknya aja. Nah, tahan gak dia? Sambil jual bakso. Ini di lingkungan yang sama. Sesama orang bijaksana. Oke. Terus jangan jago kandang. Kita berkumpul sesama ATM itu sebenarnya dalam zona aman dan nyaman. Untuk melatih diri atas dasar
pengetahuan, maka kita akan ditaruh di dalam kondisi dan situasi di mana di sana tanpa firman Tuhan, tanpa akhlak, tanpa etika, tanpa totor kromo, dan tanpa adab. Nah, disitulah tempat engkau melatih diri. Engkau akan ditaruh di satu kondisi, di sana tidak ada firman, tidak ada akhlak mulia, tidak ada etika, tidak ada totok kromo, dan tidak ada adab. Nah, disitulah engkau tempat terlatih. Kalau Anda ada ditaruh di tempat seperti ini, di makhluk-makhluk ini, tinggal lihat responnya bagaimana. Nggak ada firman, tidak ada totok kromo, tidak ada etika, tidak ada attitude, dan tidak ada kebijaksanaan. Ngomong semau-mau udelnya. Tidak ada kesucian di sana. Dan Anda ada taruh di tempat itu. Bagaimana Anda merespon dengan makhluk-makhluk itu. Ini baru Pak. Kalau Anda bisa lulus ini benar-benar mulia Pak. Ya sesama ATM kan nyaman Pak. Oke. Makanya kalian disuruh keluar dari ATM untuk melatih diri di antara para makhluk. Ternyata yang gilanya bukan makhluk tetapi Osin Kristus yang gila. Saya ngomong belak-belakan supaya kita kan mau introspeksi kan. Kita kalau menghakimi itu jangan menghakimi orang, tapi menghakimi diri sendiri. Maka saya bilang, makanya kalian disuruh keluar dari ATM untuk melatih diri di antara makhluk. Ternyata yang gila bukan makhluk tetapi the comparator yang gila. Ke dalam, jangan ke sono. Kalau mau menghakimi, hakimilah diri sendiri. Introspeksi. Ya kan? Tapi udah agak tenang sejak tadi nyanyi Makarios diulang 2 kali agak tenang. Kalau 3 kali kayaknya enak, tambah enak juga. Oke? Bang, itu emang untuk hiburan kita Pak. Dari kelelahan melatih diri. Ini bukan menderita sih. Kelelahan melatih diri. Kadang-kadang capek juga. Perlu belajar nyanyi juga Makarios. Supaya agak plong sebentar. Besok soalnya Senin udah mau melatih diri lagi Tuhan. Hari Minggu istirahat sebentar. Oke. Lukas 2:52. Dan Yesus makin bertambah besar dan bertambah hikmatnya dan besarnya dan makin dikasih oleh Allah dan manusia. Tidak mungkin Tuhan itu tidak bertotor komo dan tidak beradab dan tidak selalu mengalah dan tidak menjadi hilas komai. Sampai dia dikatakan dikasihi manusia. Kalau Tuhan Yesus punya ego dan dia selalu mau pokoknya begini yang benar, kekeh. Benar itu belum tentu harus kekeh di hadapan orang loh. Kadang-kadang kita benar tapi kekeh itu bahaya loh. Orang bilang saya prinsipnya begini Pak, pokoknya benar, saya bilang benar. Saya kasih tahu begitu tuh tidak bisa dikasih manusia. Gak bisa gak Bu? Gak bisa. Harus penuh kebijaksanaan. Mundur sedikit. Memang benar mundur dikit. Supaya kelihatan lemah lembut. Bener sih kamu benar. Tapi jangan maju terus. Tidak bisa dikasihi manusia. Karena Tuhan berkata pertama hikmat itu bijaksana dan besarnya. Makin dikasih Allah dan manusia. Tuhan itu benar tapi tidak ngotot dia sama tetangga, sama temennya, semua dia. Hilas koma, dia selalu memperdamaikan. Kamu misalnya anggap contoh masa kecilnya main neker star atau kelereng. Kalau teman itu punya aku, mungkin Tuhan Yesus bilang, anak ini punya aku, kasih kamu aja lah. Dia selalu menciptakan perdamaian. Saya bilang lagi, kok Yesus kecil-kecil udah ngerti? Kan saya bilang rohnya beda. Sudah khotbah kan? Rohnya beda. Dia lahir, dia adalah Allah yang jadi manusia. Rohnya beda 12 tahun bisa tukar pikiran dengan alim ulama. Itu ahli Farisi, hukum Taurat semua itu dia. Dia pengajar-pengajar itu. Dia bisa berkonsultasi dengan bijaksana. Akhirnya setelah dia dewasa orang berkata, bagaimana dia bisa mengajar demikian tanpa belajar pengetahuan dari mana? Karena dia rohnya beda. Jangan bilang, oh Yesus itu bisa naksir cewek cantik. Salah, Yesus tidak akan seperti itu. Itu kita yang khotbah. Yesus bisa mungkin naksir dengan Gal Gadot bintang filmnya Israel. Nggak mungkin. Rohnya beda. Pak kalau gitu beda gimana kita punya mau seperti dia. Justru kita dengan yang amburadul sontoloyo ini mau dibikin seperti dia itu yang beda. Caranya apa? Jangan dengan kekuatan manusia tapi dengan bantuan hidayah taufik oleh Roh Kudus diberikan, diajari langsung kita. Sampai sama dengan itu tuh. Sampai Tuhan Yesus penuh hikmat makin dikasih Allah dan manusia.
Sekarang dapat pengetahuan ini sekarang enak nggak? Enak ya. Anda bergaul sekarang udah mulai mundur. Oh, jangan, ini tidak mencipta perdamaian, udah diem aja. Udah enak sekarang karena pengetahuannya turun. Ini kan tempat berlatih kita. Matius 5:13 biar cepat. Kamu ada garam dunia, jika garam itu menjadi tawar dan apakah ia diasinkan, tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah terang dunia, kota yang terletak di antara gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapakmu yang di sorga. Kalau orang bodoh mendengar kebenaran ini, dia bilang apakah kita bersedekah harus kasih lihat orang, Pak? Karena kan supaya perbuatan kita dilihat orang, Pak. Ini orang bodoh kalau mengartikan. Ayat ini ada yang orang Kristen ada yang mengartikan, apakah kalau kita bersedekah diperlihatkan kepada semua orang, Pak, supaya perbuatan kita dilihat orang dan memuliakan Bapa di sorga, Pak. Ini yang bodoh nih. Ini artinya dengan kita bersikap dengan selalu mengalah, menciptakan perdamaian, benar tapi tidak ngotot, lemah lembut, tidak banyak ngomong, sikap kita itu kan supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapakmu yang di sorga itu. Dalam pergaulan orang lihat, iya ya, lulusan ATM ini agak berbeda dia. Baik sekali dia. Walaupun dia saking baiknya walaupun dirugiin dia ikhlas aja. Harus begitu, Pak. Kita berbuat baik kalau dirugikan ikhlas aja. Kalau kita berbuat baik lalu orang itu tidak tahu diri ikhlasin aja. Itu perbuatan kita dilihat orang, iya lulusan ATM itu beda ya. Kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan, kalahkanlah kekikiran dengan kemurahan hati, kalahkanlah kebencian dengan cinta kasih dan kalahkanlah ketidaksukaan dengan rasa simpati. Jadi nggak ada kebencian. Nanti orang lihat, iya ya lulusan ATM ini beda. Itu maksudnya. Dan orang melihat, oh ya benar. Hebat memang. Orang Kristen hebat. Dan memuliakan Bapak, aku mau ikut kamu. Nah itu dia. Jadi bukan sengaja sedekah kasih orang lihat. Oke. Nah kemarin istri saya ada ngomong-ngomong juga masalah sedekah yang kita mau punya rencana mau kasih makan. Catering nggak cocok karena catering sifatnya itu orang itu mau cari untung. Sedangkan kita bersedekah itu adalah sifatnya adalah pelayanan. Kalau kita pesan catering itu adalah orang itu yang catering mau cari untung. Kalau nggak untung dia nggak mau kerjain. Otomatis harus buka dapur sendiri. Dikasih PK, amplop. Jadi sifatnya pelayanan bukan menguntungkan. Kalau Anda pesan catering, nggak untung siapa yang mau ngerjain? Sekali makan 1.000 orang. Nggak untung siapa yang mau ngerjain? Bukan masalah banyak duit, tapi sifatnya jadi menguntungkan. Otomatis kita akan buka dapur sendiri, beli wali yang besar. Sistem amplop PK. Yang mau yang mau pelayanan, setiap sebulan sekali kita kasih makan 500 orang. Pertama start 500 orang, buka dapur, beli kuali, dikasih PK. Jadi sifatnya tidak menguntungkan tapi pelayanan. Nah, itu yang tepat. Jadi mungkin 2 bulan sekali atau 3 bulan. Saya punya niat seperti itu. Di tukang ojek semua mampir pokoknya boleh makan. Gembel-gembel yang lewat boleh makan. Ya, kita mau kasih makan. Oke. Yang paling sulit adalah kita dapat memilih diam atau berperilaku buruk orang lain terhadap kita. Yang paling sulit adalah kita dapat memilih diam atas perilaku buruk orang lain terhadap kita. Itu yang sulit. Jadi orang berbuat buruk kita tuh diam. Itu sulit. Pak, diamnya sulit. Karena sulitnya mengandung ini nih. Tetapi hati kita mangkel dan ngedumel dan hanya Tuhan yang nilai. Ini masalahnya. Yang sulit itu. Di perlakuan buruk kita mangkel di dalam. Yang menilai mangkel di dalam adalah Tuhan. Kita memang diam gak ngelawan. Tuhan, saya mau cek dulu yang di dalam kata-kata teropong di dalam. Mangkel. Ini lama-lama pasti timbul rasa gak suka. Kalau orang kelamaan mangkel, lama-lama ada rasa gak suka sama orang ini. Itu yang dinilai Tuhan.
orang memperlakukan buruk kepada kita, kita memilih diam atas perilaku orang, dan tapi timbul dalam hati kita itu mangkel, ngedumel gitu. Apalagi ngedumel itu artinya apa? Ngoceh di belakang, ya. Ngoceh di belakang tuh ngedumel. Nah, oke. Ini disiplin diri. Oke, terakhir perenungan minggu ini. Kita hidup bahagia tanpa membenci di tengah-tengah orang yang penuh kebencian. Di antara orang-orang yang saling membenci, kita hidup tanpa kebencian. Kita hidup sehat dan bahagia di antara mereka yang menderita penyakit. Di antara mereka yang tidak sehat dan berpenyakitan, kita hidup terbebas dari penyakit dan bahagia. Sungguh bahagia kita hidup bebas dari keserakahan. Di antara orang-orang yang serakah, di antara manusia serakah, kita hidup tanpa keserakahan. Hiduplah dengan penuh kesadaran di tengah orang yang lengah. Waspadalah dalam ketenangan dan waspadalah dalam pengendalian diri. Tuhan Yesus memberkati. Jadi ini waspada dalam ketenangan itu juga harus. Jadi waktu orang marah, waspada, tenang. Jadi langsung dia. Jadi waspadalah dalam ketenangan dan waspadalah dalam pengendalian diri. Jadi orang memperlakukan kita buruk, marah, maki, cerita yang buruk, langsung waspada, pengendalian, tenang, harus tenang, responnya. Itu juga pendisiplinan diri, belajar. Kalau kita tidak lurus itu, orang ngeliat sama aja. Ditowel dikit, marah. Ditowel dikit, tersinggung. Ditowel dikit, nggak suka. Ditowel dikit, jadi nggak waspadanya, ngehnya nggak cepat tenang, diam. Jadi itulah pelajaran hari ini. Tuhan Yesus memberkati dan mari kita berdoa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus, hamba-Mu telah selesai pada minggu ini Tuhan, pada rema ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, segala pengetahuan untuk mencapai perkenanan-Mu Tuhan melalui hubungan antar manusia telah selesai sampai hari ini Tuhan. Terima kasih atas rema terbaru, pengetahuan, kebijaksanaan, akal budi dan pengertian-Mu ya Tuhan. Engkau terus mengubah kami setiap minggu sampai kami sempurna dan menjadi seperti apa yang Kau mau Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, kita yang percaya katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.